di luar dari kemampuan kita. Kita memaksakan di luar dari kemampuan untuk kita berpikir, yang membuat kita justru stres, kecewa, bahkan tidak mau percayakan Tuhan. Tapi hari ini pemazmur mengajarkan kepada kita, mujizat itu pasti akan terjadi. Mujizat itu pasti akan dinyatakan. Karena itu, mari kita memikirkan hal-hal sebatas kemampuan kita, dan biarkanlah Tuhan yang mengerjakan semua hal yang tidak mampu kita pikirkan, yang tidak mampu kita capai. Tuhan pasti akan melakukan. Jangan paksa kemampuan kita, jangan paksa untuk kita mencapai hal yang terlalu besar, padahal kita tidak punya kemampuan. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa dengan penuh kerendahan hati, ketulusan hati, kita bisa mengalami mujizat Tuhan seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Dia menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tidak berikan kepada pemazmur, kepada Raja Daud? Semua hal Tuhan izinkan, semua hal Tuhan berikan. Lalu yang berikut, Bapak Mama saudara yang dikasih, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disalib berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disalib jiwaku dalam diriku. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya ini adalah sebuah proses dari minum susu menjadi seorang yang akan menikmati proses pendewasaan dengan memakan makanan dewasa. Berbicara tentang seorang bayi menuju kepada sebuah proses bagaimana seorang ibu akan merawat. Tidak ada, begitu saya belum temukan ya, kecuali Krishna ya, di film kartun itu, begitu bayi lahir, Bapak Ibu langsung giling jagung, kasih jagung. Saya yakin bahwa itu adalah orang tua yang stres. Karena itu pasti secara umum, bahkan kalau kita melihat bahwa proses itu sangatlah susah dan sangat sulit, bahwa hal yang pertama ketika bayi itu lahir, dia masih dalam kondisi seperti itu, maka dia harus membutuhkan susu. Dalam proses kelanjutannya menuju pendewasaan, baru dia bisa makan makanan yang dewasa. Dan hal inilah secara rohani pemazmur menyatakan bahwa Tuhan memproses hidupnya ketika dari proses pertumbuhan sampai dia dewasa. Tuhan membimbing dia dalam proses yang luar biasa. Tuhan mengarahkan dia dalam proses yang luar biasa. Tuhan tidak pernah memaksakan dia dengan sebuah hal yang begitu besar, yang berat dalam hidup. Tapi ada sebuah proses yang harus dia lewati. Dan lalu Bapak Mama, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwa. Bayi dia akan tenang ketika dia ada bersama dengan ibunya. Dia akan merasa nyaman dalam kondisi apapun. Ya, demikianlah pemazmur merasakan, bahwa pemazmur merasa tenang dengan didukung oleh makanan yang diberikan oleh Tuhan, kenyamanan, maka jiwanya diam, tenang di dalam Tuhan. Ya.
bayi itu sangat paham dengan ibunya. Kalau digendong oleh orang lain pasti dia akan menangis. Ya, di Kodi kemarin itu ada anak kecil yang dibaptis. Digendong bapaknya itu, siapapun satu gereja itu yang gendong tidak diam. Ketika dia kembali ke ibunya langsung diam. Artinya bahwa perumpamaan ini pemazmur menyatakan ketika seseorang berada bersama dengan Tuhan, maka dia akan mengalami ketenangan. Jiwanya akan tenang, jiwanya akan damai. Lalu yang berikut Bapak Mama, di ayatnya ketiga, pemazmur, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebuah pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita, salah satu senjata rohani untuk kita tetap kuat menghadapi situasi apapun hanyalah sebuah pengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada kepastian, ada kekuatan yang akan diberikan kepada kehidupan kita. Sehingga pemazmur katakan, berharaplah kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan memang tidak selalu mendatangkan sukacita, tapi hasil dari pengharapan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak selalu mendatangkan sukacita, tetapi pengharapan di dalam Tuhan pasti akan selalu memberikan kepastian, memberikan kekuatan bagi kita. Pengharapan itulah yang mampu membuat kita berjalan menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini, yang membuat kita kuat dan terus berjalan melewati tantangan persoalan. Sebesar apapun persoalan masalah, ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, pasti kita bisa melewati, pasti kita bisa menghadapi. Papa Mama tahu Saul itu tali kapal yang biasa kalau kapal bersandar itu yang dipakai ikan. Itu tali sangat kecil Bapak Mama dengan dibandingkan dengan kapal yang besar. Tetapi ketika kapal bersandar, tali itu digunakan untuk mengikat kapal itu, dan dia sanggup untuk menahan kapal yang sangat besar. Sedemikianlah pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun persoalan, tantangan, masalah sebesar apapun, ketika ada pengharapan di dalam Tuhan, ada sebuah kekuatan yang pasti. Sehingga Daud mengatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berbicara tentang hai Israel, berbicara tentang umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Dan hari ini kita semua yang hadir di tempat ini adalah umat pilihan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat pilihan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita juga termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak. Pengharapan kepada Tuhan itu adalah satu jaminan kepastian yang tidak akan pernah mengecewakan, karena ada kekuatan yang sangat besar dalam sebuah harapan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan hari ini yang menjadi dasar dan perenungan bagi kita, di mana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, bahwa mari kita menyerah kepada Tuhan, berserah, bukan menjauh daripada Tuhan. Lalu mari biarkanlah Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jangan terlalu memaksakan pikiran kita untuk mencapai hal-hal yang terlalu besar. Jangan juga
kita berdoa, Tuhan, saya mau minta sebuah kapal. Padahal untuk parkir saja di rumah tidak cukup. Jangan juga memaksakan hal-hal yang terlalu besar. Mintalah sesuatu hal yang paling sederhana. Pasti Tuhan akan mengirimkan, pasti Tuhan akan melakukan jauh daripada apa yang kita minta. Amin, Bapak Mama. Amin. Karena itu pegang firman Tuhan ini dan milikilah sebuah proses perubahan yang membuat kita sampai kepada sebuah pendewasaan. Jangan juga kita mau langsung dari seharusnya kita masih membutuhkan susu, kita sudah mengharapkan sebuah makanan yang keras. Tetapi mari kita melewati sebuah proses dan merasa nyamanlah dalam sebuah proses itu bersama dengan Tuhan. Lalu yang berikut, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena itu adalah kekuatan yang pasti yang memampukan kita untuk melangkah sekalipun banyak hal yang melanda kehidupan kita saat ini. Kiranya dengan firman Tuhan ini menjadi dasar dan menjadi kekuatan untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur dan doa sembah. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini.